warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Om Jaka, rektor paling keren, paling gokil tanpa Iya. Masih bersama materi untuk kelas 8 SMP. Kali ini Om Jaka akan membahas tentang usaha dan daya. Ya, seperti apa usaha dan daya kita akan bahas secara jelas di sini ya. Buat kalian yang kelas 8 jangan kemana-mana untuk pantengin channel ini ya, karena ini penting buat kalian semua. Ya, apakah usaha PDKT ya kan, ujung PMDK atau PMDK pendekatan mulu dapat kagak. Nah, itu termasuk usaha atau enggak? Ya, nanti kita akan simak setelah pemaparannya di kelas belajar Om Jaka. Check it out guys. Selamat datang di kelas belajar Om Jaka. Kali ini kita akan membahas tentang materi usaha dan daya. Oke adik-adik sekalian yang kelas 8 tetap pantengin terus ya, jangan kemana-mana, jangan bergeser, apalagi lepas matanya dari orang yang ganteng yang depan kalian. Oke, sekarang kita akan coba bahas mengenai usaha ya. Usaha di sini bukan usaha dagang cilok, dagang bakso, dagang cendol dan sebagainya, bukan ya. Tapi usaha berdasarkan fisika ya. Nah, apa sih usaha dalam fisika? Jadi usaha dalam fisika itu diartikan juga sebagai kerja atau work ya. Maka lambangnya W ya, bahasa Inggris daripada kerja, work ya. Itu adalah sebuah energi yang disalurkan gaya ke sebuah benda sehingga menyebabkan benda itu bergerak. Nih kita ada sesuatu ngomong, ngapain kalau bergerak sendiri ya kan? Oh ternyata dia mukul mobil, dia sampai muter mobilnya ya. Nah ini adalah gambarannya, tapi tidak seperti ini ya. Contohnya misalkan ada orang yang mendorong mobil sehingga mobil itu berpindah, maka itu disebut melakukan usaha ya, karena ada perpindahan. Tapi kalau tidak ada perpindahan tidak. Kenapa begitu deh? Karena usaha dalam fisika ini adalah hasil perkalian dari gaya dan perpindahan. Syaratnya harus ada gaya, ada perpindahan. Coba perhatikan balok A berikut ya. Ini ada balok ya, balok ada di titik A, kemudian diberikan gaya sebesar F sehingga si balok ini berpindah dari titik A ke titik B dengan jarak sebesar S. Nah, sehingga dihasilkan rumus W sama dengan S dikali S, di mana W itu adalah usaha, satuannya Joule, kemudian F adalah gaya, satuannya Newton, dan S adalah jarak perpindahan, satuannya meter. Oke ya, jadi ingat-ingat lagi W sama dengan F dikali S. Ini adalah rumus dari usaha. Baik. Nah, ini ada contoh soal deh. Di sini ada contoh soalnya ya. Kita lihat. Lani mendorong rak dengan gaya sebesar 100 Newton sehingga rak tersebut berpindah sejauh 10 meter. Jadi sedangkan Siti mendorong rak lainnya yang sama masanya dan ukurannya dengan gaya sebesar 400 Newton sehingga rak tersebut berpindah sejauh 40 meter. Berapakah besar usaha yang dilakukan oleh Lani dan Siti? Nah, ini pertanyaannya. Satunya 100 Newton, pindahnya 10 meter, satunya 400 Newton, pindahnya 40 meter. Oke, kita langsung aja bahas ya. Nah, ini yang diketahui ya kan, diketahui ini ada F Lani adalah 100 Newton, kemudian perpindahan Lani adalah 10 meter. Sedangkan untuk F-nya Siti adalah 400 Newton dan perpindahannya Siti adalah 40 meter. Ingat W sama dengan F dikali S, maka didapat W Lani 100 Newton dikali 10 meter yaitu 1000 Joule, sedangkan W-nya si Siti adalah 400 dikali 40 meter sama dengan 16.000 Joule. Ya, perhatikan gambar yang warna hijau itu untuk Lani dan yang kotak warna kuning adalah untuk Siti. Gampang ya, tinggal dikali doang. Ya, nggak susah. Ya, oke. Nah, terus dari usaha ini deh, ada yang namanya daya. Apa itu daya? Nah, ini adalah daya. Ini adalah hubungan usaha dan laju atau daya. Ini kita akan lihat ya. Apa sih hubungannya? Jadi laju energi atau daya adalah besarnya energi yang diperlukan dalam setiap detik sehingga dapat ditentukan dengan cara membagi besar usaha dengan selang waktunya. Jadi daya ini adalah hasil bagi antara usaha dengan waktu. Nah, energi yang dibutuhkan ini berapa ya kan? Oke. Jadi dapat dirumuskan seperti ini. Nah, P sama dengan W per
T ya, dimana P adalah daya, satuannya watt, W adalah usaha tadi, satuannya joule, dan T adalah waktu. Oke. Nah, biar gampangnya gini. Ini ada contoh soal lagi. Lani memindahkan rak dengan usaha sebesar 1000 joule dalam waktu 10 second, sedangkan Siti memindahkan rak tersebut dengan usaha sebesar 16.000 joule dalam waktu 40 second. Berapakah daya yang dikeluarkan Lani dan Siti untuk memindahkan rak? Nah, pertanyaannya berapa dayanya? Jadi masing-masing sudah ada usahanya. Ya, Lani tadi usahanya 100.000 joule, sedangkan Siti itu 16.000 joule. Waktunya sama 40 second. Yang itu 40 second, yang itu 10 second. Oke, kita lihat ya langsung pembahasannya. Oke, di sini diketahui W Lani adalah 1000 joule. Dan T-nya, waktunya yang dibutuhkan Lani adalah 10 second. Sedangkan Siti adalah 16.000 joule dengan waktu 40 second. Ditanya berapa daya Lani dan daya Siti. Ingat rumusnya adalah ini ya. Ini rumusnya. P sama dengan W dibagi T. Maka kita masukkan saja angkanya. Ya, untuk Lani tadi karena W-nya adalah 1000 dibagi 10 second waktunya, maka hasilnya adalah 100 watt. Sedangkan untuk Siti ini 16.000 dibagi 40, maka hasilnya adalah 400 watt.